penyanyinya tahu gimana cara bawainnya, musiknya, produsernya. Wah, kalau nggak ada produser, nggak tahu deh saya juga. Halo, Betty Tunjunsari. Oke, nah Bunda berizin dulu. Oke, pemirsa, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama putrinya Eyang yang udah ngasih izin aku untuk lagu baru aku. Tante, lagunya enak nggak? Ya ampun, saya tuh kalau denger Hidupku Untuk Cinta itu kan dangdut ya, lagu dangdut kan mestinya goyang, tapi kok belakangan saya diem terus saya dengar suaranya, terus saya dengar semua gitu ya, istilahnya musiknya, arrangementnya, kok saya nangis. Jadi tadi nih saya pikir saya kenapa ya, jadi jadi dari segi momentum ya, ini kan udah 6 bulan, oke lah kita nggak usah bersedih. Saatnya kita mengupayakan kreasinya almarhumah itu untuk memberikan kesempatan kepada penyanyi. Nah, dia itu orangnya sangat menghargai kreativitas penyanyi yang membawakan lagunya dia. Jadi dia persilahkan bagaimana si penyanyi itu mau menginterpretasikan ya gaya dia menyanyikan lagunya Titiek Puspa gitu. Nah, tapi apa jadinya? Jadi kaya. Hasil dari lagunya tuh kaya gitu loh. Jadi kayak baru lagi, kayak recycling lagi, kayak sesuatu yang baru lagi. Makanya tadi saya tuh denger, ya ampun gitu loh. Dalam arti kok saya bisa terharu ya, padahal itu lagu dangdut gitu. Maksudnya kan saya joget. Joget juga tapi menitikkan air mata juga. Saya pikir aduh good luck deh buat Inul. Dalam arti inilah yang kalau orang-orang industri musik itu mengatakan bahwasannya lagu dan penyanyinya tuh kawin. Melebur. Kawin. Yang nggak tahu lah istilah yang lain apa, tapi kita yang mendengarkan tuh kayak jelek gitu loh. Oke, luar biasa banget tadi. Tahu enaknya lagu, tahu enaknya musik, terus yang bikin sohibnya deket Eyang, Ibu Acin. Jadi kitanya tuh sayangnya Eyang nggak bisa dengerin gitu. Jadi ini sebetulnya kolaborasi ya dari industri musik, dalam hal ini musika, penyanyinya, kemudian lagunya. Nah, dunia musik itu dunia yang kompak. Jadi kita ini mengerti bahwasannya hasil akhir dari sebuah musik itu adalah kolaborasi, adalah hasil dari banyak orang. Jadi kita ini sebetulnya saling membutuhkan. Ya, nah ini dapat nih, Inul nih dapat momentumnya, Inul dapat rohnya lagu itu. Ya kebetulan, merinding aku. Kebetulan ya Inul punya banyak perbendaharaan dari semua angle. Nggak tahu deh tuh gue ngomongnya gimana ya, pokoknya aku tuh dengernya, gitu baru banget gitu loh. Dan nggak tahu, aku sih percaya ini bakalan meledak sih. Bisa dibilang artinya lagunya jadi yang maksudnya lebih fresh juga nggak sih Mbak Piti? Dengan dibawakan dangdut ini jadi lebih fresh gitu. Yeah. Kayak kalau kita baca kalimat ya di buku pelajaran, itu kita stabilo. Nah, jadi pengkhususan atau memperjelas sebuah karya. Tapi ternyata memperjelas sebuah karya tuh ya nggak bisa cuman lagunya berdiri sendiri, nggak bisa. Harus ada yang nyanyinya, penyanyinya tahu gimana cara bawainnya, musiknya, produsernya. Wah, kalau nggak ada produser, nggak tahu deh saya juga. Tapi kita berdoa, yakin dan percaya kalau udah di tangan Ibu Musika Studio, Musika Label, kita mah udah, karena di dalamnya juga isinya juga artis-artis yang udah legend semuanya. Ya. Dan aku menjadi salah satu artis dangdut yang sebenarnya di luar ekspektasi ya gitu. Ibu mau suruh aku bawain lagu dangdut itu
aku sampai semalaman nggak bisa tidur ngomong sama Yang, aku disuruh ibu suruh nyanyiin lagunya Eyang, gimana bisa nggak ya gitu. Terus musiknya gimana ya? Sebentar aku nyari ide gitu karena ibu percaya ini cari musiknya dulu deh gitu. Yang enak menurut Inul siapa? Kebetulan dipercayakan. Jadi kemarin sama Mas Adibal juga gitu dan aku bilang Mas Adibal ini lagunya Eyang, ini lagu mahal gitu. Jadi bikinnya yang grande, yang mewah, yang isi listening terus orang semuanya bisa dengerinnya itu enjoy tapi berkelas gitu. Jadi ya alhamdulillah disetujui sama ibu, lagunya enak banget. Enak banget ya. Iya. Gimana nih Bu? Ya, artinya puas banget sih Bu. Artinya Puas. langsung dinilai. Puas. Mesti kemarin tuh sempet ini kayaknya kurang ini harus di mixing di studio ya gitu. Karena telinganya orang pop sama orang dangdut beda. Jadi kita dengerin dulu, kita sedikit-sedikit akan dibenerin gitu. Oh iya, ternyata lebih mewah. Jadi kayaknya ketika saya lebih denger mewah. lagu ini nih ya, di depannya tuh ngepop, terus ada masuk Melayu, terus ada masuk pantura, ke belakangnya ada rock. Dalam hatiku, wah ini udah kepegang nih Nusantara. Jadi kayaknya nih lagu memeluk Nusantara gitu. Lagu ini liriknya juga hidup untuk cinta. Jadi ini cocok dibawakan siapapun, anak kecil, anak dewasa, orang tua semuanya bisa enjoy menikmati gitu. Oke, Bun terakhir ini bisa jadi saat Bunda kan kemarin sempat bilang belum lama ini ya habis dimimpi lagi sama almarhum Iya nggak nyangka aja gitu. Ya mungkin itu dari restu kali ya karena yang tuh nggak mungkin menyampaikan ngomong gitu. Biasanya sih arwah itu yang penting ketemu aja gitu. Cuman pas ketemu itu ngobrol sama beliau, cuman beliau tuh cuman gini doang, nyamping terus kok diem aja, ngomong dong, ini loh katanya mau ini gitu doang, mesam-mesam aja sama aku gitu. Dan kayaknya apa ya, kayak gak tua loh. Cantik dong. Iya, kayak sing dinggone iku lho, figura sing warnanya merah tadi loh yang di situ tuh kayak agak muda gitu. Oh my god, alhamdulillah. Kok gak tua loh ya, ketemu Eyang itu aku di mimpi tuh. Jadi agak apa namanya? Kayak usia waktu ketemu Inul pertama tuh. Umur berapa itu? 60 apa? 60 ya. Ya sekitar itulah. Jadi kelihatan muda gitu ya Bunda ya maksudnya. Iya. Tapi pakai wig pendek, warnanya coklat. Terus dia itu mesem-mesem, tapi tak lihat wajahnya itu nggak tua gitu, muda gitu. Jadi gitu-gitu. Ya. Memberikan blessing. Ya. Ya gitu aja. Tapi aku bilang, "Yang aku ngipi Eyang Titik gitu. Kok tumbenan ya gitu." Oh mungkin karena aku mau nyanyiin lagunya dia kali ya gitu. Oke, pemirsa. Tapi kalau aku biasanya sih kalau lagi biasanya kan sholatnya telat gitu. Biasanya kan aku Sumarti binti Jatin tuh kan Pusma Wijaya udah kadang-kadang lupa sholat maghrib isya itu kan malam tuh biasanya kirim al-fatihah doang sih gitu. Pemirsa jangan lupa saksikan lagunya Recycle-nya Inul dari lagunya Eyang Titi. Selamat menikmati dan jangan lupa kalau bisa komennya yang bagus-bagus. Terima kasih. Terima kasih. Teamwork sih sebenarnya. Jadi nggak yang kerjasamanya harus baik, bapaknya, ibunya gitu. Bapaknya memang punya tugas cari nafkah, tapi pada saat bapaknya di rumah juga ikut turun, ikut terjun juga. Begitu juga dengan ibunya di rumah full karena kan istri juga nggak kerja yang kayak office hour atau apa gitu kan enggak. Mode ini nggak sih Mas kayak pengajian gitu 4 bulan atau 7 bulan? Belum ada ya? Bentar ya. Oke Mas, gelap dulu kayak deh Mas.
Sini aja. Dikit. Kalau udah begini gimana nolaknya ya? Tahu kita masih juga mas. Dari baik didoain. Siap, yuk. Ya, rolling. Ya. Oke, Mas Riza, Ya. ada kabar bahagia aku lihat dari sosmednya. Ya. Jadi Kak Imas diberikan, Mas Riza dan Kak Imas diberikan kepercayaan lagi nih. Alhamdulillah. Seperti apa sih Mas perjalanan ceritanya? Menyenangkan dan memang kita memang punya rencana, doanya adalah punya anak banyak gitu. Jadi ya alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi untuk keempat kalinya. Minta doanya dari teman-teman semua yang menyaksikan ini, minta doanya semoga istri saya dan anak yang dikandungan semoga sehat-sehat selalu, insyaallah. Karena ini memang kehamilan direncanakan atau seperti apa Mas? Rencana enggak, malah program juga enggak, jadi emang ya biasa aja gitu. Kalau dikasih syukur alhamdulillah, enggak ya coba lagi gitu konsepnya. Walaupun sudah berpengalaman ya namanya kehamilan kan pengalamannya beda-beda Ya. Mas. Ada nggak apa ya apa kayak kehamilan ini Kak Imas udah gimana atau gimana? Trimester awal memang kalau dari beberapa kehamilan kemarin, yang trimester awal biasanya selalu mual, lemes, mood swing gitu-gitu. Nah, cuman kalau yang sekarang kalau istri bilang katanya agak lebih mualnya lebih, capeknya lebih, terus pegel-pegelnya lebih berasa dibanding yang ketiga kemarin gitu. Jadi kalau kata dokter juga termasuk wajar karena kemarin kan tiga-tiganya laki-laki semua. Jadi kalsiumnya banyak diambil sama bayinya. Jadi memang agak berasa lebih istri agak lebih effort ya sekarang. Tapi dia alhamdulillah ngejalaninnya fun, senang. Nah ini reaksi ketiga kakaknya seperti apa nih Mas? Aku lihat fotonya Happy mereka. Kalau anak-anak doanya mau punya adik yang cowok lagi katanya, biar nanti gedenya sama-sama jadi ninja. Padahal awal-awalnya Pak manusiawi pengennya pasti ada keinginan nggak sih Mas untuk Kalau saya doanya di awal pernikahan memang pertama 3 laki-laki, terus nanti perempuan, habis itu ditutup insya Allah doanya kan 6 kan, nanti ditutupnya sama laki-laki lagi. Tapi ya terserah Allah aja ngasihnya gimana. Dikasih laki-laki lagi syukur alhamdulillah, dikasih perempuan juga syukur alhamdulillah. ini udah masuk usia kandungan berapa Mas? Ini kita mau jalan 4 bulan. Nah sejauh ini HPL kapan Mas? Kira. Awal April insya Allah awal April due date-nya, tapi belum tahu bisa maju bisa ya, minta doanya aja semoga semuanya lancar gitu. Nah tapi dari Kak Imas sendiri mungkin yang ketiga ini mohon maaf normal Keempat. sesar kan kalau normal kalau sesar kan ada batasannya kalau nggak Iya. salah Mas ya. Nah Kak Imas ini normal berarti. Alhamdulillah 3 kemarin normal semua, jadi ini insya Allah normal lagi, doanya gitu, doanya normal lagi, semoga nggak terkendala apapun. Kita juga dokter obgyn kita juga nggak ganti dari anak pertama, jadi memang sama dokter yang sama terus gitu. Dan alhamdulillah juga dokternya pro normal, jadi gitu. Ya Persiapannya apa Mas? Ya pastinya walaupun sudah berpengalaman lagi-lagi tapi tetap ada persiapannya sebagai ayah. mental pasti dipersiapkan, karena ternyata 3 anak laki-laki itu menyenangkan sekali. Saya 2 aja. Rumah tuh masya Allah tabarakallah rame banget gitu. Jadi kalau anak-anak lagi main ke rumah oma opanya sebentar aja kayak berasa kok sepi banget rumahnya gitu. Tapi kalau mereka lagi ada di rumah rame banget, namanya anak-anak laki-laki kan. Nah ini ya insya Allah menambah keramaian di rumah aja. Berarti mohon maaf sebenarnya tapi berarti Mas Ijal sama Mbak Imas itu memang tidak target ya Mas sampai Enggak. targetnya nanti insya Allah Nggak ada target, Oh. nggak ada target. Tapi doanya 6. Tapi kalau Allah kasih 12 ya kita bisa apa? Kenapa sih Mas pengen punya anak banyak gitu kalau di saat sekarang apalagi generasi sekarang ya malah ada yang child free itu kan pilihan sebenarnya nggak apa-apa Pilihan. juga ya. Tapi ini menganut konsep orang zaman
salah gitu, banyak anak juga ya asal orang tuanya keduanya siap dan Iya. komitmen. Gimana Mas? Apa yang membuat kita punya anak banyak gitu? Ya terlepas dari ada yang punya pemikiran child free dan segala macamnya gitu. Kalau saya kayak sayang aja gitu. Rumah cuman untuk berdua, suami istri doang itu ngapain gitu. Terus kalau ada yang takut sama rezekinya, wah nanti punya anak banyak, sekolahnya gimana, apanya gimana gitu. Saya sama istri tuh punya pemahaman bahwa kalau Allah udah percayain kita untuk punya anak, nggak mungkin Allah nggak kasih rezekinya gitu. Pasti ada rezekinya juga. Ya walaupun mungkin rezeki anak pertama mungkin lebih besar dari rezeki anak yang kedua atau sebaliknya atau gimana gitu. Tapi Allah nggak mungkin nggak kasih itu anak rezeki gitu. Selama orang tuanya mau berusaha. Memang anak dititipkan sepaket sama rezekinya. Sepaket. Berarti jaraknya dari kakak yang pertama, kedua, tiga tuh berapa tahun tuh Mas sampai nanti ini ya? Yang pertama sama yang pertama Gani ke Gazi itu 1,5 tahun. Gazi ke Ghazali 2 tahun kalau nggak salah. Nah Ghazali ke adiknya ini insya Allah 2,5 atau 3 tahun. Berarti mirip-mirip ya. Mas itu kan gak gampang ya Mas punya. Ya itu juga anak-anak juga belum pada gitu. Itu tipsnya apa sih Mas, selain yang aku tahu kan harus kedua orang tuanya mentalnya harus siap, Ya. finansial juga udah pasti. Ya insya Harus Allah. kompak. Apa Mas kalau dari Mas Ijal sama Mbak Mas yang bisa gitu untuk merawat anak dengan jarak yang ya lumayan lah, nggak terlalu jauh-jauh amat. Teamwork sih sebenarnya. Jadi nggak yang apa namanya kerjasamanya harus baik, bapaknya, ibunya gitu. Bapaknya memang punya tugas cari nafkah, tapi pada saat bapaknya di rumah juga ikut turun, ikut terjun juga. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya di rumah full karena kan istri juga nggak kerja yang apa namanya kayak office hour atau apa gitu kan enggak. Jadi emang full di rumah ngurus anak, tapi juga gantian pada saat bapaknya pulang ya tugas bapaknya gitu. Ibunya ada waktu istirahatnya juga gitu. Dan semua komunikasi sih yang paling penting berdua. Menyenangkan gitu. Ya kalau ada orang bilang enakan child free gitu. Ngapain gitu. Ya maksudnya balik lagi ke saya daripada ngurus binatang mending ngurus anak. Kalau saya gitu. Ya. Ya, thank you ya Mas, Makasih sehat-sehat. banyak. Salam Mbak Mas ya Mas. Sehat-sehat semuanya ya. Ya. Sehat-sehat Terima ya. kasih Mas. Terima kasih.